Wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar, yaitu kali ini kita sampai kepada surah Ali Imran ayat yang ke-135. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kriteria atau ciri-ciri orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang ke-135 surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Di ayat ini dijelaskan bahwa tanda-tanda orang-orang yang bertakwa selanjutnya yaitu orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan yang fahisah, perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau mereka melakukan kezoliman terhadap dirinya sendiri, apa yang mereka ingat? Zakarullah. Mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pertanyaannya, apakah ada orang yang mampu menganiaya dirinya sendiri, Pak Ustaz? Secara zahir memang tidak kelihatan. Tidak ada orang yang mau menganiaya dirinya sendiri. Tapi ketika seseorang itu melakukan suatu perbuatan maksiat, perbuatan yang tak baik, maka pada prinsipnya perbuatan yang tidak baik itu, perbuatan-perbuatan yang maksiat yang ia lakukan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Akibat dari perbuatan yang tidak baik itu, seseorang akan dicampakkan, dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi seperti itu pemahamannya. Nah, apa yang ia lakukan? Yang pertama, ingat Allah. Yang kedua, mengucapkan fastaghfaru lidzunubihim, memohon ampun terhadap dosa-dosa yang ia lakukan. Selanjutnya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak akan kembali kepada perbuatan keji tersebut. Nah, ini yang sedikit butuh proses, butuh perjuangan. Banyak sekali sebenarnya momen-momen kita lihat seseorang itu taubat, cepat sekali taubat. Ada orang meninggal, dia selama ini mungkin pelaku maksiat, meninggal ayah dan emaknya, biasanya tersadarkan. Ada misalnya momen kesempatan menjenguk orang sakit, teman seperjuangannya sakit, tidak bisa lagi ngapa-ngapain, untuk makan pun harus butuh bantuan. Biasanya orang ketika disampaikan, dilihatkan kejadian-kejadian yang mengusik ketenangannya, dia tersentuh. Dia tidak akan melakukan kemaksiatan lagi. Taubat dia, taubat. Ya Allah, taubatlah. Oke, ingat Allah, meminta ampun kepada Allah. Tapi yang paling berat yaitu istiqomah terhadap taubatnya. Mencari momen untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam artian bertaubat itu gampang. Tapi yang paling berat mempertahankan seseorang itu benar-benar pada posisi taubat itu dan tidak akan kembali kepada perbuatan yang pernah ia lakukan. Ini yang berat. Jadi terkadang agak sedih juga ataupun tersenyum kita melihat seseorang, kalau sudah istighfar dia luar biasa meraungnya, menetes air matanya. Bagus nih Pak Ustaz, bagus.
Pertanyaan selanjutnya, bisa tidak dia istiqomah terhadap apa yang dilakukan? Ini yang menjadi penilaian selanjutnya. Ini saja yang ingin kami sampaikan. Tidak ada maksud mengajari apalagi menggurui, sekedar mengulang-ulang kaji. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup majlis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.